sudah ada dalam diri kita itu rasa ruh atau jiwa 246 ini sudah menempel, sudah melekat kuat pada diri kita. Nek coro kae Kopassus jiwa korsa. Maka jadikan seluruh aktivitas hidup kita, ditata seluruh aktivitas hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu hanya untuk Allah. Sholatku, sholat kita, ibadah nusuk kita, kemudian aktivitas hidup kita, bahkan mati kita pun hanya mengharap ridha Allah. Sudah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kehidupan kita, maka kita pun berkewajiban untuk menyembah Khalik. Nah, bedanya Khalik dengan makhluk apa? Makhluk berkewajiban beramal soleh. Nah, Khalik menerima amal soleh kita ini, amal soleh yang kita lakukan. Tentu amal soleh yang akan diterima oleh Allah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah. Yang pertama, kita harus ikhlas. Aktivitas kita hanya kita tujukan mengharap ridha Allah. Ikhlas bukan karena mencari suhroh ketenaran atau bukan karena mencari pujian, tetapi betul-betul ikhlas murni mengharap ridha Allah. Dipuji orang kita tidak jumawa, dicaci orang kita tidak bersedih hati, karena yang kita cari hanya ridha Allah. Maka ikhlaskan seluruh aktivitas hidup kita. Semua aktivitas kita peruntukkan hanya mengharap ridha Allah. Sehingga orang beriman itu seluruh aktivitasnya harusnya menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kehidupannya, meski yang kita lakukan itu adalah aktivitas dunia. Contoh, misalkan kita minum, kita melakukan satu aktivitas minum atau makan atau bekerja atau aktivitas-aktivitas dunia yang lain, maka Al-Quran meminta kita untuk menjadikan seluruh aktivitas kita ini nilainya ibadah sesuai tujuan penciptaan kita. Kalau kita minum, andai kata ada dua orang Islam, dua Muslim sama-sama melakukan aktivitas minum, yang satu minum tanpa menyertakan Allah, tanpa meniatkan aktivitas minumnya itu untuk mengharap ridha Allah, dia hanya sekedar minum, maka dia hanya akan sekedar hilang dahaganya, tidak akan mendapatkan apapun kecuali hanya sebatas hilang dahaganya. Karena manfaat dari minum itu, fungsi dari minum adalah menghilangkan dahaga. Tetapi orang Islam tidak hanya sekedar menghilangkan dahaga, Allah minta aktivitas kita apapun itu harus bernilai ibadah. Maka minum yang kita lakukan pun bagaimana itu bisa bernilai ibadah? Maka Nabi memberikan solusinya. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara baik yang tidak diawali atau dimulai dengan mengucap asma Allah bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka perbuatannya itu meski baik dia akan terputus, tidak akan sampai kepada Allah. Maka yang dia dapat hanya ujroh saja. Ujroh itu adalah upah dunia. Ujroh itu upah dunia. Maka panjenengan yang pernah pergi berhaji umroh ke Timur Tengah sana, maka kalau panjenengan perhatikan di sana itu yang namanya taksi, mesti atasnya tertulis sayyarah ujroh, itu upah. Maka tatkala panjenengan menggunakan jasa taksi itu, kewajiban panjenengan membayar upahnya, itu namanya ujroh. Sama kalau kita beraktivitas, kita minum itu tidak diniatkan ibadah murni untuk Allah, maka kita hanya sebatas mendapatkan ujroh, yaitu upah dunia. Upah dunianya apa? Hilang dahaga kita, tetapi abtar, terputus, tidak akan sampai kepada Allah, dan kita tidak akan mendapatkan ajrun. Ajrun itu pahala, pahala dunia akhir.